Halo guys, welcome back to channel Pokos Podcast Kos-Kosan. Nah, bareng aku Kipli. Saat ini aku dewe ya, karena kancaku kupluk lagi ada sesuatu project yang harus dikerjakan. Tapi aku gak sendirian, aku bersama bintang tamu atau guest kita hari ini. Dengan siapa? Endang. Dengan Mbak Endang. Dan saat ini Mbak Endang akan menceritakan untuk pengalaman-pengalaman selama hidupnya, yaitu tentang peristiwa horor yang dialaminya. Bagaimana? Penasaran pastinya ya? Simak podcast kita hari ini. Langsung aja Mbak Endang, bisa diceritakan mulai awalnya, apakah Mbak Endang ini mempunyai cerita horor? Nah, mungkin kalau punya cerita mungkin bisa diawali dengan cerita horor apa dulu yang mau disampaikan ke pemirsa. Oh iya, aku ada cerita horor. Horor sebenarnya aku nggak peka. Orangnya nggak pekaan, tapi saat ini peka karena dikasih rasa. Rasanya itu cuman rasa cemas, tapi aku tahu bentuknya di angan-angan. Cuman itu berawal pas aku kan suka nari. Dari kelas 3 SD itu suka banget sama nari, jaranan oke, tari-tarian tradisional oke. Nah, peristiwa itu terjadinya pas aku kebetulan pas aku jadi ketua kelas, jadi mau tidak mau harus ikut dalam pensinya kebetulan narinya itu jaranan Waktu masih sekolah ya? Iya. Nah, terus pas di jaranan itu jaran yang tak pegang aman, semuanya aman, tapi di sana ada satu caplokan ya? Barongan? Ya, ada barongan. Itu udah tua. Katanya isinya itu udah tua dan jarang dipakai. Nah, pas pensi itu dianya bangun. Mulai dari situ kerasa kayak ada bayang-bayang hitam atau gimana itu. Jadi awal mulanya bisa merasakan koyo rasa-rasa seperti itu dan sebenarnya nggak melihat ya? Nggak melihat, cuman bisa merasakan. Iya, bisa. Ya. Itu sejak dari awal mulai dari nari. Iya, dari. Dan narinya pertama kali juga jaranan juga atau apa? Kan mas SD, jadi nggak jaranan. Kan kalau SD kan jaranannya cuma biasa kayak anak kecil. Tapi pas itu kan ada barongannya, kebetulan barongannya ada isinya. Jadi udah mulai nari itu sudah dari SD. Udah. Cuman awal mulai dari kisah horornya itu mulai dari ketika membawakan seni yang sama jaranan, tapi dengan adanya barongan ya, yang bagi kalian yang nggak tahu barongan ini seperti ini ya barongan. Nah, seperti itu. Jadi lek Jawa rek ya, iku koyo semisal barongan iku ya memang ada isine apa gitu. Terus lanjut gimana Mbak Endang? Terus iku bukan terbukti ya. Mungkin ada suatu peristiwa di suatu daerah itu aku mimpi kalau di kakiku itu ditarik besar tinggi hitam. Nah, itu kakiku ditarik di jembatan posisinya. Jembatannya itu rusak. Nah, besoknya itu ternyata di sana ada orang bunuh diri. Besoknya? Iya. Berarti nggak berselang lama dari itu. Jadi mulai dari awal mimpi, setelah kejadian itu atau setelah kejadian barongan itu? Setelah barongan, mimpi, terus ada kejadian itu. Jadi ada kesinambungannya sama barongan iku mau. Ya, takutnya bisa merasakan gitu. Tapi kan nggak tahu itu sinkron apa enggak. Tapi habis setelah itu ngerasa kayak pas perjalanan dinas kemana gitu, ada di suatu tempat itu ngerasa kalau ada sesuatu yang energinya jauh di atas energiku. Misal ada pertunjukan jaranan nih, dengar seruling, aku udah tahu kalau itu energinya lebih tinggi atau lebih rendah dari energiku. Kalau lebih tinggi itu aku ngerasa gelisah. Tapi bukannya aku dirasuki atau apa, tapi aku ngerasa kalau energinya jauh lebih tinggi. Selama perbedaan dari energi tinggi itu gimana sih dirasakan selain gelisah? Maksudnya gelisahnya tuh gimana gitu loh? Kayak gelisah, takut kalau
apa yang ada roh yang ada di tubuh itu keluar. Takutnya cuman itu. Tapi nggak pernah. Ini ya. Jadi biar nggak keluar itu kita harus merasakan sakit. Tangan itu digini kan, dijiwit. Jadi biar kita sadar ya. Biar sadar kalau ini masih aku. Iya. Bukan diambil alih sama seseorang lain gitu. Jadi ini fun fact-nya setelah kejadian Barongan itu, terus habis itu dimimpin di jembatan, besoknya di jembatannya ada kejadian bunuh Bukan diri. di jembbatannya tapi di dekatnya. Di daerah yang sama. Di daerah yang sama itu ada kejadian orang bunuh diri gitu ya. Ini sangat-sangat apa ya? Ini menurutku ini salah satu mungkin orang pintar ya mungkin bisa membuka energi gitu ya mungkin ya. Iya mungkin bisa merasakan energi. Tapi untuk sejauh ini kayak melihat itu nggak pernah, cuman merasakan gitu. Ya. Terus kemudian selama ini kan suka nari ya, dan tari itu menurutku di Indonesia kan banyak macam tari yang nggak cuma jaranan, itu sakral gitu. Kayak misalnya tari topeng itu kan juga sakral, ataupun tari apapun itu yang berkesinambungan dengan seni itu sebenarnya ada juga yang membawa kesakralan itu. Nah, kalau dari Mbak Endang ini sendiri ini selain dari setelah kejadian jaranan selama pastinya kan tetap dengan bakat seni yang sama nari ku mau. Apakah ada kejadian yang lain setelah jaranan itu? Setelah jaranan itu nggak ada kejadian di tari-tari lain, jadi musiknya itu musik biasa aja. Tapi mungkin kayak trauma atau gimana, kalau pas ada tontonan jaranan itu kayak memilah-milah, oh ini energinya di atasku atau di bawahku. Kalau energinya di atasku, aku lebih baik menghindar, soalnya takut ke bawahnya itu gimana ya, takut ke bawah kayak dari mimpi nanti kejadian asli, takutnya gitu. Tapi kalau energinya di bawahku, aku ngerasa aman-aman aja. Soalnya pas lihat barongan gitu, kayak oh ini energinya nggak ada, atau di bawahku itu biasa aja. Nah, mungkin dari Mbak Endangnya sendiri ada pengalaman lain selain dari kisah dulunya kan Mbak Endang seni. Nah, apakah ada kisah lain yang bisa diceritakan ke pemirsa Pokos? Sebenarnya nggak ada, tapi tetap ada hubungannya dengan jaranan, tapi bukan jaranannya. Kayak peristiwanya bisa merasakan, misal kayak tadi di suatu tempat. Nah, itu kejadian di tempat kerjaku. Oh, di tempat kerja. Yang sampai saat ini masih kerja di situ? Oh iya. Sampai saat ini ya. Tapi aman-aman aja. Tapi kemarin kan pas ada suatu kejadian, kita kayak cari informasi, dan informasinya itu membutuhkan membuka mata batin. Kebetulan temanku itu membuka mata batinnya, dan aku melihat di situ apa yang sebenarnya nggak pernah tak lihat, nggak bisa tak lihat. Setelah buka mata batin, setelah ditutup, itu aku ngerasa kayak kita di sawah, kita bawa makanan rantang. Ini yang dirasakan Mbak Endang? Iya. Terus pas kita buka, ada banyak orang yang masuk. Kayak orang itu kelaparan, pengen makan ke bekal kita. Iya betul. Terus ternyata tak tanyain ke temanku yang bisa lihat gitu. Terus ternyata banyak yang pengen masuk ke tubuh temanku karena sedang dibuka. Habis dibuka mata batinnya kan tentunya banyak yang masuk. Jadi ternyata penglihatanku benar, tapi penglihatannya bukan langsung ke hal itunya, tapi ada jadi kayak ilustrasi. Ya, kayak ilustrasi. Gambarannya itu diiringkan ke opini yang lain gitu ya. Kayak tiba-tiba teringat, oh kok aku sedang di sawah, kok ada banyak orang yang datang, tapi itu cuma diilustrasi aja gitu. Ya itu yang sampean rasakan itu waktu tidur ngimpi atau memang pas di kejadian itu benar-benar kayak blank gitu atau gimana? Iya, kayak diam, blank, terus habis itu. Dan yang saat itu dipikirkan seperti itu. Iya, gitu. kayak misal ada temanku saat itu sedang berbicara menceritakan kejadiannya di tempat tersebut, aku langsung terpikirnya itu
kok aku kayak ngerasa di sawah, aku bawa rantang, semuanya itu bawa rantang, kita sedang makan. Nah, dari sudut manapun itu banyak orang yang berlari mau menghampiri makanan itu. Dan makanan itu posisinya di tengah. Temanku pas posisinya juga ada ya di tengah. Berarti yang membuka mata batin memang saat kejadian itu juga ada kejadian real life-nya ya, Iya. saat itu dibuka mata batinnya di posisi tempat kantor Iya. Mbak Endang kerja Iya. itu ya. Di kantor Mbak Endang ini ada kejadian horor apa sih sebenarnya? Mungkin setahu saya dulu itu ada tinggi besar hitam tinggi banget itu. Tapi aku nggak lihat. Genderuwo bisa dikatakan. Bisa. Terus Ya, ini dari awal Mbak Endang udah masuk di kantor sudah ada kejadian horor seperti itu kah? baru masuk mungkin 2 sampai 3 bulanan. 2-3 sampai 3 bulan Iya. sudah merasakan kejadian horor seperti itu. Awalnya itu nggak kerasa, tapi semakin hari semakin terasa panas gitu. Terus di pikiran itu ada gambaran. Nggak bisa Gambaran lihat apa tapi lagi? tetap ada gambaran. Gambaran apa selama itu yang bisa Tinggi besar hitam. gitu? Selain itu sosok itu pernah diganggu dari Mbak Endangnya sendiri? Nggak. Atau Nggak pernah. dari temannya Mbak Endang sendiri yang mengalami? Nggak. Ada cerita apa? Nggak pernah, nggak ada. Jadi aman selama di kantor, memang ada Aman. gangguan yang Alhamdulillah sekarang juga aman. udah aman. Oke, Sobat Pokos, terima kasih Mbak Endang sudah mau hadir di Pokos Podcast Kosan. Karena aku Kipli, karena teman aku Kuplo masih sibuk ya. Mungkin bisa langsung aja request untuk tamu-tamu kita nanti bisa, atau kalian bisa kirimin cerita-cerita horor kalian di sini, nanti akan kita sampaikan di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Endang sudah datang ke sini. Oke, terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Dan Mbak Endangnya sendiri jangan lupa apa Mbak? Subscribe. Oke, terima kasih, see you next time, sampai ketemu lagi di Pokos Podcast Kosan selanjutnya.